Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, kita bertemu lagi dalam pendalaman Alkitab dengan tema Aku Mengampuni Kamu. Diambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, hidup bersama berpotensi kita berbuat salah pada orang lain atau orang lain berbuat salah pada kita. Kita disakiti atau kita menyakiti orang lain. Petrus memberitahukan bahwa yang menyakiti dia adalah saudaranya. Berarti kita harus siap dengan kenyataan bahwa orang-orang terdekat kita berpotensi besar menyakiti kita. Disakiti, dikhianati orang terdekat terasa lebih menyakitkan. Matius pasal 18 ayat 21. Saudara, waktu kita menderita, dianiaya, dikhianati, ditinggalkan, dihina sampai titik terendah, menusuk dari belakang, berhutang uang dan tidak melunasinya, berhutang maaf, atau membuat hidup kita pahit dan merasa tidak bersalah. Hal itu membuat kita terluka, kecewa, panas hati, marah, dan ingin membalas dendam. Yesus berbeda. Dalam kesakitan tingkat tinggi, di atas salib, bercucuran darah di sekujur tubuhnya, Yesus bilang kepada Bapaknya, "Pak, tolong ampuni mereka saja." Alasan Yesus adalah orang-orang yang melakukan itu, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mewariskan keteladanan mengampuni kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara, kita bisa memilih dalam menghadapi orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Kita berada pada posisi rendah atau menjadi teladan. Kata rendah dalam bahasa Yunani phroneo, artinya posisi rendah. Kamu tidak akan dipikirkan orang. Kamu tidak akan dipedulikan orang. Bapak, Ibu, tanpa keteladanan, orang akan memandang kita rendah. Dengan keteladanan, orang akan menghargai kita. Contoh, orang tua yang tidak punya teladan, biasanya anak-anaknya berani melawan atau menentang ayahnya atau ibunya, bukan? Sikap yang kedua, menjadi teladan dalam bahasa Yunani disebut typos, yang artinya model, pola, cara, atau pengajaran yang dicontoh. Model berpikir yang baik dari kita itu dicontoh orang. Pola bersikap yang benar dari diri kita itu akan dicontoh orang. Cara bicara yang menyejukkan akan dicontoh. Pengajaran yang kita lepaskan, orang akan contoh. Kenapa dicontoh? Karena perkataan dan perbuatan kita itu sejalan. Kenapa model, pola, cara, dan pengajaran kita tidak dicontoh orang? Karena ditemukan antara kata dan tindakan kita itu tidak berjalan bersama. Saudara, arti kata teladan atau typos yang kedua artinya memiliki bekas luka. Untuk bisa menjadi teladan, yang kita perlu dalam hidup ini adalah bekas luka. Banyak orang sekarang terluka, tapi tidak menyadari dirinya menyimpan luka. Luka kalau tidak diselesaikan atau dikejar kesembuhannya, itu akan membunuh potensi kita untuk menjadi teladan. Artinya, saya perlu sadar betul bahwa saya dikhianati, saya dirugikan. Di area mana luka itu? Saya kejar penyembuhannya. Sebab tidak ada yang disebut bekas luka tanpa kesembuhan dari luka itu. Saudara, sadar bahwa dalam hidup kita berkali-kali terluka dan misalnya punya 8 bekas luka, berarti saya punya potensi menjadi teladan dalam 8 area. Dengan kata lain, kita sudah tidak lagi bisa disakiti. Kita sudah matang dalam pemahaman. Maka ketika orang menyakiti kita, kita jadi tenang.
Kita tidak lagi merelakan diri kita tersakiti, bahkan tidak juga marah, tidak lagi merancang pembalasan, karena itu sudah bukan lagi mainan kita. Kita punya bekas luka, kita punya potensi menjadi teladan. Bapak, Ibu, dan Saudara, semua orang pasti pernah terluka. Sewajarnya semua orang punya kisah disakiti. Mazmur pasal 119 ayat 107 menyebutkan kata tertindas. Dalam bahasa Yunani disebut ane, artinya aku sangat terluka, sangat lemah, sangat tertekan. Bagaimana cara menyembuhkan hati yang tertindas, sangat lemah, sangat tertekan itu? Pakai firman Tuhan. Kalau kita terluka oleh siapapun, oleh kisah apapun dalam hidup, pakai dan kejar firman Tuhan. Bagaimana cara menyembuhkannya sampai pada akhirnya kita cuma punya bekas luka dan terbuka peluang besar kita menjadi teladan dalam hidup ini? Saudara, hanya firman Tuhan yang berkuasa menyembuhkan orang yang terluka. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengajari kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan mengampuni semua dosa-dosa kami dan menuntun kami hidup untuk saling mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, kami boleh hidup dalam damai sejahtera-Mu ketika kami hidup berdamai dengan orang-orang di sekeliling kami. Di dalam nama Kristus Yesus, Sang Maha Pengampun, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah pendalaman Alkitab hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.